Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imade Urip, membuka bimbingan teknis atau BIMTEK sekaligus sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan dan perlindungan jenis ikan di Apple Resort CS Bede, Desa Sudimara, Tabanan. Kali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan dan akrab disapa MU ini menggelar BIMTEK bersama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut BPSL Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Agenda BIMTEK yang digenjot Wakil Rakyat Sejuta Traktor tersebut juga dihadiri calon anggota DPRD Bali, Dapil Tabanan terpilih Nimade Usmantari alias MU bersama ratusan masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Tabanan. Salah satu peserta BIMTEK yang juga Ketua Kelompok Nelayan Sari Soka Segara, Imade Sukarbe mengakui selama ini Made Urip sangat konsisten membantu nelayan di Tabanan. Bahkan sudah sangat banyak mengucurkan bantuan seperti alat tangkap yang sangat dibutuhkan oleh nelayan. Untuk itulah mereka sangat berterima kasih kepada Made Urip yang selalu hadir mendukung dan memberikan berbagai bantuan sesuai aspirasi masyarakat nelayan di Tabanan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada beliau yang telah banyak memberikan kami bimbingan, memberikan kami bantuan alat prasarana alat tangkap. Di sisi lain, Kadis Perikanan Tabanan diwakili oleh Sekdis Perikanan Tabanan, IKD Artine juga mengakui Made Urip terus hadir membawa program dan aspirasi bantuan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Tabanan. Dikatakan Made Urip selalu setia berada di tengah-tengah masyarakat seperti menggelar BIMTEK untuk menambah wawasan masyarakat pesisir, khususnya para kelompok nelayan di Tabanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Iputu Sumardiana, berharap banyak program kelautan dan perikanan yang disinergikan dengan Pemprov Bali. Salah satunya program pengentasan kemiskinan yang bisa dikontribusikan ke Pemprov Bali di tahun mendatang. Oleh karena itu, ia sangat memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Made Urip yang selalu berjuang untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di seluruh Bali. Sementara itu, Kepala BPSPL Getreda M. Hehanusa menyampaikan sosialisasi yang dikawal Made Urip ini sebagai misi untuk melindungi dan melestarikan sumber daya ikan agar bisa dimanfaatkan untuk saat ini sampai masa depan. Bentuk kehadiran beliau ke sini ini sudah sangat baik bahwa memang ada kepedulian dari pengawasan yang mereka lakukan baik ke menteri dan sampai kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Made Urip menegaskan BIMTEK perlindungan jenis ikan ini untuk menambah wawasan dan keterampilan nelayan di daerah pesisir dan pulau kecil. BIMTEK ini akan terus digelar di seluruh Indonesia untuk menambah sumber daya perikanan dan kelautan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat luar biasa sehingga butuh pemberdayaan keterampilan beserta alat-alat tangkap ikan lainnya. Di sisi lainnya, banyak jenis ikan yang harus dilindungi sebagai sumber daya kelautan dan perikanan seperti penyu yang harus dilestarikan dan dilindungi sehingga tidak boleh sembarangan menangkap ikan. Untuk merealisasi undang-undang tentang perikanan itu supaya tertib di masyarakat, jenis ikan apa yang perlu kita lindungi, tentu kita tidak boleh sembarangan menangkap ikan, terutama di perikanan darat ini. Kadang-kadang kan teman-teman menggunakan menangkap ikan, menggunakan strom, demikian juga yang lainnya. Ini akan memberikan dampak efek yang cukup luas terhadap produktivitas ikan kita. Oleh karena itu, anggota DPR RI terpilih 5 periode yang terpilih dengan 255.130 suara terbanyak Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional yang digadang-gadang maju menjadi bakal calon Bupati Tabanan ini menyebutkan perikanan yang dilindungi akan terus dikontrol melalui kebijakan untuk masyarakat pesisir. Disadari kemajuan sektor pariwisata di kawasan pesisir juga banyak dicaplok oleh investor yang bisa mematikan sumber kehidupan para nelayan. Padahal sudah dirasakan dan telah terbukti selama 3 tahun terdampak pandemi COVID-19 menyebabkan sektor pariwisata di Bali sudah lesu darah sehingga sektor lainnya seperti perikanan dan kelautan termasuk pertanian harus terus juga digenjot ke depan. Tim Liputan Bali TV.